namanya? Pak paracetamol. Jadi dokter emang ada uangnya. Belum ketahuan. Belum ketahuan. Hai, perkenalkan nama saya Dr. Ira, saya dokter umum di Klinik Utama CMI. Saya Nesi, bidan di klinik CMI. Hari ini kita mau Main apa games. nih? Main games. Oke, Oke. aku kalah deh. Saya yang menang ya dokter. Oke. Siap-siap menjawab. Pernah tidak malpraktek waktu dokter koas? Gak pernah sih. Kalau aku Pernah ya, pribadi nggak pernah. Cuman kalau pengalaman teman-teman sih ada. Kalau aku pribadi sih nggak malpraktek sih jatuhnya. Jatuhnya apa dok? Salah apa ya namanya? Salah bed, Diagnosis. salah bed. Salah pasien. Salah pasien. Padahal tuh pasiennya itu perempuan gitu kan. Ternyata. Terus pas aku datang ke situ, aku bilangnya gini, "Dok, ini ada pasien kanker prostat." Padahal kan prostat laki-laki ya. Iya. Tapi pasiennya cewek. Nah, itu doang sih. Apa nih? Pernah berantem sama pasien enggak? Dan kenapa? Paling karena lama dipanggil kalau pasien di poli kayak gitu sih. Gimana? Terus Marahnya penanganannya katanya yang lambat, padahal ya kita udah secepatnya kan. Kalau ada Sesuai yang rawat SOP. inap sesuai SOP, kalau dia ngebel ya kita dateng kayak gitu. Tapi menurut mereka kita lambat menangani mereka. Oke, lanjut ya dok. Jawab pertanyaan. Ini apaan sih? Ini Aduh, adalah apaan? Ini apaan nih, sesuatu. Om? Oke dok, jika pasien adalah orang yang tidak punya uang, apa yang akan dokter lakukan? Kalau aku pribadi, kalau pasien memang dia nggak ada dana, pasti aku akan alihkan kasih pilih solusi sih. Sebenarnya Iya. ada solusi gitu Solusi ya kan. dok. Misalkan ternyata dia nggak punya asuransi nih gitu. Pengalaman sih ya disuruh ini dulu asuransi, bikin asuransi dulu. Kan asuransi banyak ya, nggak cuma BPJS dan lain-lain. Walaupun kadang kan ada pasien yang nggak mau belum punya BPJS nih gitu. Karena kan sekarang kalau BPJS kan cepat pembuatannya gitu. Sama asuransi kan udah banyak kan gitu. Jadi aku pasti sarankan ke sana. Kalaupun ternyata pas nggak bawa uang sama sekali nih, ya udah nggak apa-apa. Aku pribadi kalau untuk konsultasi pasti free gitu. Jadi kalau boleh untuk free obat, nih dok? boleh sih. Oh. Asalkan Asalkan. niat berobat benar gitu. Memang Untuk benar-benar. konsultasi sih free. Emang benar-benar penyakitnya emang serius kayak gitu ya dok. Cuman ya konsultasinya aja, kembali lagi SOP-nya kalau untuk beli obat dan lain-lain itu Iya, tergantung dari instansinya sih. Oke, selanjutnya. Apakah pasien itu nyebelin? Pasien itu Asal digerebek loh nyebelin. sama pasien. Sebenarnya enggak ya dok, karena memang tugas kita sebagai medis itu melayani ya dok. Tapi mungkin selain pelayanan kita mungkin ada yang kurang, jadi mereka rada-rada komplain kayak gitu sih. Aduh, kirain mau makan pie. Oh enggak ya dok. Lanjut. Oke. Panjang banget. Apa motivasi dokter masuk kuliah kedokteran? Uang atau menyelamatkan orang? Jadi dokter emang ada uangnya. Aduh, Kok jadi mohon sedih maaf. ya, Dok? Emang gini, jadi awalnya aku tuh masuk kedokteran itu bukan karena keinginanku sendiri. Aku dijebak sama orang tua. Maaf ya Bapak Ibu gitu. Aku dijebak sama mereka. Jadi aku disuruh tes dulu gitu kan. Awalnya sih diajak main aja katanya, ternyata disuruh ke kampus, disuruh ujian di situ. Ternyata masuk ya, Dok? Ternyata masuk. Nah, Anaknya itu. pintar ternyata. Enggak juga. Nah, pas udah masuk di situ, aku awalnya ya biasa aja, tapi sempat aku jadi ngerasa jiwa aku ini suka nolong orang ketika aku pernah waktu masih selama pendidikan S1 nolong orang lagi bukan pingsan sih. Jantungnya berhenti ya, heart attack di jalan gitu. Jadi ada yang tergeletak tiba-tiba habis dikagetin orang. Nah, di situ aku karena padang rumun di situ, aku diem dulu di situ karena aku masih mahasiswa kan. Aku pikir Takut aku ya, ngapain Dok? nih, aku ngapain nih, padahal aku kan mahasiswa kedokteran nih kan.
ternyata nggak ada yang bisa nolong di situ. Ya udahlah, aku coba untuk nolong si orang itu gitu kan. RJP Ya biasa RJP, penanganan jantung lah dan lain-lain gitu. Akhirnya si pasien kan dibawa ke rumah sakit tuh, udah kan dibawa ke rumah sakit, besoknya lagi aku datang ke situ ya 2 minggu atau seminggu kemudian lah, si bapak suaminya yang istrinya tadi pingsan itu ngenalin aku gitu. Dia minta terima kasih sama aku. Di situ. Dikirain mau dikenalin sama anaknya ya Dok? Enggak, memang di situ dia nongkrong di situ suka gitu. Suka nongkrong di situ terus ketemu sama aku. Tapi katanya emang dia dari riwayat jantung. Dari riwayat jantung. Katanya istrinya terima kasih terselamatkan. Nah di situ aku jadi mulai tergerak gitu. Hatinya. Semester 5 aku masih ingat itu. Terus kalau uang enggak Dok ya? Enggak tergerak gitu. Dapat uang dari mana nih? Dapat uang dari mana nih dokter-dokter ya? Kan kalau pemikiran orang kuliah kedokteran itu mahal kan. Setelah lulus jadi dokter pengen cari duit gitu. Pengen cari duit kayak gitu. Gitu. Saya lanjut. Oke, lanjut. Banyak ya aku ceritanya panjang. Panjang ya, Dok. Udah. Aku apa kamu? Aku ya. Oh ya ampun, mohon maaf. Oke, kita lanjut. Makan pare dong. Enggak mau. Kalau digaji di rumah sakit lain lebih besar dari CMI, mau pindah enggak ke tempat yang kerja lain? Saya coba jawab ya, Dok. Kan sehat loh makan pare. Padahal aku juga enggak mau. Tapi enggak ya, Dok. Kalau rumah sakit lain ya, Dok ya. Kalau di CMI kan bertahap tuh Dok. Kita ikutin dulu alurnya, kita kerja. Soalnya kan yang punya CMI juga ngelihat kinerja kita gimana gitu. Kalau soal gaji pasti naik, tapi kita kerja dulu. Betul. Kerja dulu sih, ya. Dok? Betul. Kerja dulu baru minta ya. Minta uang ya Dok ya, gaji yang besar. Lanjut, sebutkan visi dari CMI Dokter. Visinya adalah menyebarkan pengobatan komplementer, ya nggak sih? Udah makan pare dong. Pare. Salah guys. Sedih banget ini. Bagaimana? Enak. Mantap? Enak dah. Fun fact pare. Jadi pare ini yang biasanya ada di siomay gitu, dia itu memiliki fungsi juga. Aku ngerekomen. Dia memiliki fungsi juga, yaitu salah satunya dia mengandung lektin untuk anti kanker, agen untuk anti kanker. Jadi bisa melawan sel kanker seperti itu. Pernah pinjam uang ke teman sejawat lain nggak? Kayaknya belum nih Dok. Belum ketahuan. Belum ketahuan. Berarti pernah apa enggak ini? Enggak pernah. Oke. Lanjut Dokter. Pernah tidak bohong ke pasien mengenai diagnosa? Enggak pernah. Selalu jujur ya Dok? Selalu jujur. Tapi biasanya itu kalau ke pasiennya sendiri, tergantung sih. Iya, keluarganya biasanya. Keluarganya aku. Suster, nanti bilangin ke dokternya, jangan bilang dulu ke ibunya. Takutnya karena memang mungkin ibunya punya stres yang berlebihan ya Dok. Kan kalau orang sakit itu kan sebenarnya nggak boleh stres gitu, dan dia itu harus dijaga psikologisnya. Kalau misalkan ternyata pasiennya itu kelihatannya keadaan umumnya jelek, mungkin aku nggak akan jujur juga sama pasiennya ya, sih. Ya. Jadi aku lebih ke keluarganya pasti akan ngomong jujur, cuman ke pasiennya enggak. Soalnya takutnya dia ngedrop. Iya malah drop malah, waalaikumsalam nanti. Oke. Apakah pernah jatuh cinta dengan pasien? Nggak pernah lah Dok. Jatuh cinta nggak pernah ya, tapi suka tapi pernah gitu ya. Pernah ya. Kalau ganteng ya gitu kan. Anaknya Bu itu kan manis banget ya Dok. Kayak bapak Korea gitu kan. Mana kalem gitu kan ya. Cucok ya Dok. Aduh. Lanjut ya Dok. Pernah benci sama dokter atau perawat di CMI nggak Dok? Di CMI? Iya. Nggak ada. Serius? Iya sumpah demi Allah. Para dokter dan para bidan dan perawat nggak ada. Iya. Lanjut. Masih ada 2 lagi tahu. Iya, 2 lagi. Sebutkan misi dari CMI. Kemarin. Enggak kerasa di lidah di lidah depan nggak kerasa, ditelan.
Nah, Enak sekali. Kita Fun gini. fact pare ini bisa menjaga kesehatan mata karena mengandung senyawa flavonoid seperti karotin, B-karotin, lutein, zeaxanthin. zeaxanthin. Oh ya. Jadi dia Baik ini kali dok. bagus ya untuk mata ya. Pernah tidak dokter salah mendiagnosa penyakit pasien? Ya itu tadi. Pahit sekali Salah. ya dokter. Minum dulu. Itu tadi sih sebenarnya bukan salah diagnosa pasien, salah kasurnya. Jadinya aku salah orangnya. Karena sebenarnya diagnosa pasien ini suka bertambah ya sesuai dengan seiringnya perjalanan penyakit. Misalkan ternyata pas datang pertama dia misalkan cuman diabetes aja nih gitu. Pas datang seminggu kemudian Udah mentas ya, Dok. ketambahan yang tadinya diabetes tambah jantung kan gitu. Jadi itu bukan salah diagnosa, itu diagnosa tambahan karena memang udah ada komplikasi kah ataukah metastase Penyebaran atau misalkan kah? kanker berarti menyebar Iya, Dok. gitu. Jadi itu perlu dikasih tahu ke pasien gitu kan, misalkan ini bukan salah diagnosa gitu sih. Lanjut dok. Aku ya masih ada dua Kita lagi. tutup aja pare ini ya. Nama dosen yang paling dibenci waktu kuliah. Si dosen ini sih dok. Kenapa itu kayak gitu? Kenapa? Karena bapaknya gitu dok ya. Ngejelasinnya pun agak gimana ya dok? Dia ngerti sendiri gitu lah. Oh jadi di Tentang dia yang ngerti, kita yang didengerin gitu loh dok. kayak kumur-kumur. Iya, katanya baca aja buku ntar ngerti. Ya, gimana ya dok? Baca aja mana kita ngerti kalau nggak Suruh dijelasin. belajar sendiri gitu Iya. maksudnya. Oke, lanjut. Coba sebutkan ulang sumpah dokter. Lupa dah. Silakan. Lupa, ya ampun, jahat banget. Jadi, pare itu teman-teman, dia memiliki Panas. kandungan memiliki kandungan vitamin K. Jadi bagus untuk tulang gitu. Jadi banyak-banyak makan pare ya. Ya Allah. Pahit banget. Hal yang paling memalukan saat menjadi bidan. Seperti apa ya dok? Ya malu-maluin gitu loh. Pas ketemu sama pasien, malu-maluin sebut nama salah kek. Iya sih, kalau sebut nama salah itu sering ya Atau dok. apa gitu. Karena kebanyakan namanya sama gitu kan. Udah itu aja. Iya, aku juga punya pengalaman kayak gitu. Bukan namanya sama, salah nyebut. Iya. Aku nyebut apa coba namanya? Harusnya namanya Pak ini ya. Aku sebut nama obatnya paracetamol. saking aku kan pening banget ya gitu kan di puskesmas gitu kan. Banyak pasien kan ngantri banyak, aku salah nyebut. Maksud aku nulis obatnya paracetamol. Aku sebut namanya Pak paracetamol. Satu lagi dok. Aku salah sebutnya apa? Aku sebut nama dokternya. Dokter ini dalam ngakak-ngakak dia. Makanya kan kadang kan kita capek juga ya. Iya. Kadang jadi nakes ini benar-benar harus konsentrasi tinggi, sedangkan kadang kita makan belum sempat kan gitu ya. Belum kena marah, kena omel. Aduh, salah sebut deh. Nah, terima kasih sahabat CMI yang sudah menonton video ini. Nanti saksikan video-video yang Selanjutnya. edukatif dan kocak tentunya. Bye. Bye.